teman-teman semua. Ketemu lagi nih di podcast bareng aku, Ayawarda Makfira. Dan di podcast kali ini kita bakal ngebahas hal yang seru banget dan biasa banget kita temui di kehidupan sehari-hari, yaitu mengenai perjanjian jual beli menurut hukum perdata. Tapi sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu nih, apa sih perjanjian jual beli menurut hukum perdata? Jadi perjanjian jual beli menurut hukum perdata itu merupakan suatu perjanjian yang paling lazim diadakan di antara masyarakat. Adapun wujud dari perjanjian jual beli ini adalah rangkaian hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang saling berjanji, yaitu penjual dan juga pembeli. Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457 sampai dengan pasal 1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Di dalamnya tertera suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan, menjadi pengertian jual beli menurut pasal 1457 KUH Perdata. Jadi yang dapat disimpulkan dari pengertian jual beli di atas merupakan suatu perjanjian bertimbal balik di mana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak pembeli berjanji untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan. Gampang banget kan? Lalu apa sih tujuan dari jual beli itu? Tujuannya adalah untuk memindahkan hak milik benda dari tangan penjual kepada si pembeli, tak lain dilangsungkan dengan cara menyerahkan benda yang bersangkutan, dan ini dilakukan oleh penjual. Adapun pada pasal 1513 KUH Perdata mengutarakan dengan tegas bahwa kewajiban utama pembeli adalah membayar harga yang disepakati di tempat yang diperjanjikan. Apabila tidak diperjanjikan berdasarkan pasal 1514 KUH Perdata, pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu penyerahan dilakukan. Seketika membayar harga, maka secara serta-merta hak milik benda yang diperoleh pembeli setelah penjual melakukan penyerahan sebagai salah satu kewajiban utamanya. Selanjutnya membahas apa aja sih kewajiban dari penjual. Jadi kewajiban dari penjual sudah diatur pada bab kelima bagian kedua pada buku ketiga KUH Perdata. Dalam perjanjian ini, jual beli dengan tujuan akhir memindahkan hak milik sebagai suatu jenis hak keperdataan, di mana perpindahan ini baru atau terrealisasi kalau ada levering atau penyerahan yang nyata. Nah, levering yang dimaksud menurut pasal 1475 KUH Perdata adalah penyerahan yang dilakukan atau pemindahan barang yang telah dijual dalam kekuasaan dan kepunyaan si pembeli. Kewajiban penjual lainnya adalah menanggung benda yang menjadi objek transaksi jual beli. Pada 1490 KUH Perdata ini dinyatakan bahwa penanggungan yang menjadi kewajiban penjual demi kepentingan pembeli adalah untuk menjamin dua hal, yaitu pertama penguasaan benda oleh pembeli secara aman dan tentram, dan yang kedua adalah menjamin benda yang bersangkutan terhadap segala cacat tersembunyi. Sebagai penjual itu kita harus bisa menjamin nih, barang yang kita jual memang benar-benar milik kita sendiri, sehingga ketika ada pembeli yang membeli, barang ini secara utuh akan menjadi kepemilikan pembeli tersebut, serta kita menjual barang ini sesuai dengan kondisi yang sudah kita sampaikan kepada pembeli. Jadi tidak ada curang di dalamnya. Menjamin aman dan tentramnya pembeli dalam menguasai benda yang diterimanya dari penjual erat kaitannya dengan pasal 570 KUH Perdata nih, di mana seorang pemilik itu akan dapat menikmati benda miliknya secara utuh dan bebas dan tidak diganggu-gugat oleh pihak lain. Hal ini membawa konsekuensi andai berdasar suatu penghukuman dari hakim, di mana pihak pembeli harus menyerahkan benda yang bersangkutan kepada pihak ketiga dalam segala keadaan. Penjual wajib bertanggung gugat atas kerugian yang dialami pembeli, di mana ketegasan yang dinyatakan oleh pasal 1492 KUH Perdata sebagai salah satu perwujudan pelindungan hakim yang diberikan oleh undang-undang kepada pembeli. Selanjutnya membahas mengenai kewajiban utama si pembeli, yaitu membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah ditetapkan pada perjanjian. Jadi jika si pembeli tidak membayar harga pembelian, si penjual tentunya dapat menuntut pembatalan pembelian sesuai dengan ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut. Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan dan bertimbal balik manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban. Dalam hal yang demikian, persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim.
Permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, hakim adalah luasa menurut keadaan. Atas permintaan tergugat memberikan suatu jangka waktu yang masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun tidak boleh lebih dari 1 bulan. Jadi intinya apabila si pembeli ini tidak membayarkan si penjual dalam waktu dan tempat yang sesuai dengan perjanjian, maka otomatis jual beli ini dapat dibatalkan karena si pembeli tidak memenuhi janjinya untuk membayar dan menemui si penjual. Kayak gitu teman-teman. Sekian yang dapat aku sampaikan di podcast kali ini mengenai perjanjian jual beli menurut hukum perdata. Semoga dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semua, dan yang pasti kita semua makin mengerti nih mengenai perjanjian jual beli itu seperti apa sih menurut hukum perdata. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih.